mamamu melakukan ini untuk memberikan perlindungan sama kau, supaya kau itu mendapatkan perlindungan hukum. Apapun yang dilakukan oleh orang yang dewasa terhadap anak kecil tetap salah. Kemarin hari Kamis dibawa jalan-jalan. Dari apartemen, mungkin karena dia lebih santai kalau dia dibawa ke rumahnya Niki atau kemana. Jadi nggak ada dijemput, keliru itu. Jadi tidak ada kalimat penjemputan terhadap anak. Bukan penjemputan, artinya memang mengajak untuk jalan-jalan. Mau jalan-jalan. Pertama dibawa jalan Polres dulu, duduk-duduk di sini. Habis itu sama Niki dibawa lagi jalan-jalan, ditaruh di satu tempat. Tempat itu yang tahu Niki. Nah, sama siapa? Ditaruh sama orang yang paling dekat sama anak ini. Anak ini ada yang paling dekat dari saudaranya Niki. Nah, itu yang bisa gimana nak gitu ya. Jadi dia ngomong lah ya, bahasanya itu dia mampu. Jadi nggak ada jemput-jemput, memang ada penjahat atau nggak ada lah. Loli itu korban, menurut undang-undang harus begitu. Berarti karena kondisi Loli gimana nih Pak sekarang? Kondisi Loli lebih baik dari kemarin. Jadi kalau kemarin mungkin, jadi gini, saya bukan ahli sebagai ahli hukum, melihat tiba-tiba ada ibunya yang selama tidak bertemu, dia kaget, ya namanya si anak kan, mungkin lu kemana aja kan. Jadi makanya Niki bilang kita bawa aja ya. Nah, saya mau mencarikan keadilan. Jadi kemarin itu bahasanya begini, saya kasih tahu sama kakaknya Niki, kamu sampaikan apa? Kamu sampaikan sama Loli, nah saya mau mencarikan keadilan buat kamu, ikutin mama. Itu yang disampaikan sama pamannya. Jadi kan pada saat jadi situasi itu memang kita bawa, jadi petugas itu adalah saksi kami, ya. Jadi kami tidak ada urusannya dengan kepolisian, karena ini kasus anak. Kita minta tolong, saya mau bawa ini anak jalan-jalan, saya mau bawa keluar supaya kita tidak salah, tolong kami ditemani. Apa dasarmu kok minta tolong saya? Ini ada laporan polisi, ini korban, ini anak adalah saksi korban, ini laporan polisinya. Oke, dasar itu polisi mau mendampingi, tapi menemani kami. Dia nonton cukup jauh lah jaraknya. Jadi semua kepolisian itu kejadiannya mungkin di tiang sana, polisi itu di sini, tapi sebagian mereka mungkin mempunyai bukti, ya mungkin punya kamera. Yang jelas mereka tidak ada satupun mendekat. Dalam jarak 5 meter pun tidak ada, 10 meter. Tidak ada intervensi. Bukan tidak ada, tidak boleh. Saya yang larang. Tidak boleh. Tolong kami ditemani supaya kami jangan sampai ntar kami dipukul orang gitu. Ntar kami dipukul penghuni atau mungkin tetangganya. Kita kan nggak tahu. Nah, oleh karena itu mereka bilang saya petugas, tapi mereka jauh, jaraknya kira-kira di sini lah ya. Kejadiannya di tiang sini. Jadi mereka cuma nonton. Nggak ada Pak. Sampai di bawah pun tidak ada satupun dari petugas. Karena memang tidak boleh petugas itu menemani Niki. Karena apa? Niki pelapor. Ya, Niki pelapor. Kenapa ditemani? Karena ada anak di bawah umur. Paham ya? Sehingga kalau anak di bawah umur tidak boleh diperlakukan salah. Tidak boleh anak itu terus tiba-tiba borgol kayak apa, nggak boleh. Karena anak ini korban. Nah, akhirnya dibawa nih. Nah, bawalah ke sini. Di sini ditenangkan, diproses, ditanya segala macam. Santai, saya yang nemenin nangis kok. Jadi waktu itu saya peluk nih, Om kenapa Om nggak mau ngobrol sama saya? Kenapa nak? Saya sengaja kan. Jadi waktu itu saya bilang, kenapa nak kau? Kenapa kamu begini? Kenapa kau sebut selalu namanya langsung? Itu mamamu. Jangan, bisa nggak kau sebut? Tidak kau sebut namanya lagi. Iya, itu mama saya. Ya sudah, kau tenangkan dirimu. Itu mamamu. Jangan kamu panggil namamu. Kamu jangan emosi, jangan meledak. Panggil mamamu. Seperti yang selama ini kau panggil. Tenang, terus dia nangis sama saya. Nah, saya peluk, itu ada polisinya semua heran. Saya bilang ini sama dengan anak saya, jadi saya peluk dia. Sudah kau tenangkan diri, mamamu melakukan ini untuk memberikan perlindungan sama kau, supaya kau itu mendapatkan perlindungan hukum. Apapun yang dilakukan oleh orang yang dewasa terhadap anak kecil tetap salah. Jadi gini, saya yang ada di atas, jadi kan saya kan lagi komunikasi dengan penyidik nih ya, terus dia kenal aku. Om, kenapa? Om kenapa nggak Om? Kenapa nggak ngelihat aku kan gitu? Ya udah, kenapa Loli? Saya duduk samping Loli kan, dia duduk. Kenapa nak? Kamu meledak ini ada apa? Itu mamamu.
Tidak harus kamu panggil dengan nama. Kenapa kamu panggil namanya saja? Dia mamamu loh, yang melahirkan kamu tidak bisa ada di muka bumi ini kalau tidak ada mamamu. Nangis dia, nangis dipanggil lah. Itu mama saya. Ya sudah, panggil dengan namanya. Nah, seperti yang kau selama ini panggil. Kamu tidak pantas kalau kau panggil dia namanya. Terus apa om? Kan gitu. Ya sudah, mamamu biar tenang, kau tenangin diri. Kalau kau begini nanti kau saling bantah-bantahan lagi, nggak bagus. Seorang anak tidak bagus bantah-bantahan sama mama. Kau tahu apa yang dilakukan mamamu sehingga apa yang terjadi hari ini? Dia ingin memberikan perlindungan hukum sama kamu. Sehingga kau dibawa di sini diperiksa. Buka semua, tidak boleh ada yang kau tutupin. Nah, buka semua. Ini untuk melindungi kau. Kau tuh korban di persoalan ini. Siapapun yang membuat kau menderita, dia berurusan dengan saya dan ini. Nangis dia, nangis sama saya rangkul, ada di atas sampai penyidik semua heran. Nangis Kok bisa sih. anak itu nangis sama saya? Kan sudah nggak ada nih si kakaknya, si Edwin nggak ada, tinggal saya kan orang yang dikenal. Dia udah nangis, saya peluk, saya rangkul dia, saya anu kepalanya, udah nak ya, kamu tenangin diri, kamu tenangin. Mamamu itu nggak akan jahat sama kamu. Nggak ada seorang ibu jahati anaknya, itu nggak ada. Nggak ada, mamamu tidak mungkin jahat. Tidak ada seorang ibu menjahati anaknya, termasuk Niki juga. Memang nggak ada kerjaan apa dia bikin seperti ini. Dia itu melindungi kau karena apa? Dia tahu apa yang terjadi, tahu apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap kau. Niki tahu semua. Dan itu disampaikan kepada saya sehingga saya proses hukum. Kau berurusan dengan kami sekarang, kau berurusan dengan hukum. Ikutin saja prosesnya. Saat proses pemeriksaan, Loli pun menyampaikan dengan santai apa yang mulai santai. bercerita. Tapi ya memang agak sedikit ada anu lah. Ya udah, jadi akhirnya nanti Niki saya dikasih keluar agak menjauh. Takut dia lagi supaya dia tidak lagi bicara keras. Nah, nangis kok, saya peluk malah. Karena memang dulu seperti anak saya. Dari dokter Oki menenangkan itu saat di apartemen, sampai di mobil, sampai di atas saya sama Edwin. Tapi setelah itu Edwin pulang, saya ambil alih, saya yang menenangkan sehingga dia bisa bicara dengan polisi. Nah, kau tahu, kau jangan salah paham. Ini untuk kepentinganmu, ini untuk kebaikanmu, dan ini untuk keadilan yang dilakukan mamamu buat kau. Mamamu itu ingin melindungi kamu dengan cara apa? Dengan cara mencari keadilan kepada negara, melakukan laporan polisi. Kau ikutin, jangan ada yang kamu bohongi. Buka semuanya. Yang benar kamu bilang benar, yang salah kamu bilang salah. Om tidak akan mungkin mengajari kau persoalan ini. Sampaikan saja apapun. Nangis dia kan? Udah, mulai sekarang jangan lagi kau panggil namanya. Iya, itu mama saya. Sempat Itu bersumpah nggak? mama saya tidak akan menyuruh anak kecil untuk bersumpah. Itu adalah mama saya. Ya nak, kau duduk yang tenang. Udah, kau lebih santai aja, biar kau ngobrol-ngobrol. Kan diperiksanya itu seperti ngobrol-ngobrol. Kan nggak dia ngobrol-ngobrol seperti orang anu lah ya sama penyidik. Jadi penyidik itu tidak seperti orang melakukan proses penyidikan, luar biasa yang di atas. Jadi nggak ada itu yang diketik-ketik, itu nggak, ngobrol-ngobrol itu nggak tahu siapa yang nulis. Jadi biar dia tenang, seperti itu kejadiannya. Jadi setelah itu katanya dia biar tidak terjadi lagi nanti salah paham, Niki bilang ya ini anak saya akan taruh di mana itu hak saya. Ya udah Nik, itu urusanmu ya Nik. Ya udah, percayakan kepada siapa yang bisa membuat anak ini tenang. Ya udah itu. Sekarang sampai itu anak dalam keadaan tenang. Nah, Tapi ini kita kan Niki komunikasi antara Niki dengan Loli. Sepertinya sudah. Karena gini ya, jadi ada hal-hal saya tidak mungkin tanya sama klien yang terlalu privat begitu, terlalu pribadi nggak mungkin. Ya mungkin aja Niki dia itu kan nggak jauh nih pada seseorang yang bagian dari keluarga. Persoalan puas tidak puas, ini persoalan mencari keadilan buat anaknya. Satu Niki bilang begini, saya harus mencarikan keadilan buat anak saya dan juga untuk keadilan anak-anak Indonesia. Jangan takut, jangan lagi ada anak perempuan diperlakukan seperti ini. Bang, sempat nyebut-nyebut si FA itu nggak? Nggak ada lagi. Berantemnya kan yang kamu dengar kan pada saat pengambilan itu. Setelah itu nggak ada. Jadi itu material saya ini mau dibawa di mana? Pertanyaan Itu pertanyaan karena dia bingung nih. Kok begitu banyak orang? Saya ini mau dibawa kemana? Saya bilang terakhir di atas. Kau itu nak mau dilindungi mamamu. Ya, mamamu melindungi kamu dengan cara dia membuat laporan polisi. Kenapa? Nggak mungkin mamamu sendiri bisa melakukan perlindungan kalau bukan negara. Dalam hal ini aparat penegak hukum. Baru dia paham.